Kenapa orang-orang yang menekuni spiritualitas nampaknya lebih menderita daripada orang-orang yang tidak? Apakah spiritualitas seseorang itu akan berpengaruh terhadap rezekinya? Sobat bijak, pertanyaan-pertanyaan seperti ini biasanya muncul dalam benak orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual, tapi masih bergelut dengan segala keterikatannya. Dan itu wajar, karena itu adalah bagian dari proses kontemplasi, bagian dari perjalanan menghapus kesalahpahaman untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Maka itulah yang akan kita bahas kali ini. Sobat bijak, mengharapkan rezeki yang berlimpah dan melalui persoalan dengan serba mudah memang bukanlah hal yang salah, apalagi di zaman yang peradaban dan kehidupan sosialnya sangat dipengaruhi oleh ekonomi seperti sekarang ini. Hanya saja, kalau tujuan kalian mendalami spiritual adalah untuk keberlimpahan finansial dan kemudahan dalam mengarungi drama kehidupan, maka itu adalah sebuah kekeliruan. Tapi kalau yang kalian cari adalah kebahagiaan, maka dengan menjadi spiritual, kalian tidak salah jalan. Dan sebelum aku menjawab pertanyaan-pertanyaan di awal tadi, lagi-lagi aku mau meluruskan dulu perkara kesalahpahaman tentang kesenangan, kebahagiaan, dan penderitaan yang sepertinya masih belum banyak yang mengerti dan melewatkan penjelasanku di konten-konten terdahulu. Maka pahamilah bahwa kesenangan dan kebahagiaan adalah dua hal yang berbeda. Kesenangan itu terjadi ketika hasrat-hasrat kita terpenuhi, sedangkan kebahagiaan terjadi saat kita bisa tetap bersyukur dalam segala situasi dan kondisi. Dan inilah kenapa kesenangan disebut sementara, sedangkan bahagia itu abadi. Karena objek pemuas hasrat itu adalah eksternal, maka datang dan perginya pun di luar kuasa kita. Saat semua terjadi seperti yang diinginkan, kesenangan itu disebut datang. Dan saat semua terjadi tidak seperti yang diinginkan, kesenangan itu disebut pergi. Sedangkan bahagia itu tercipta secara internal, di dalam diri, dan oleh kita sendiri, akibat berkembangnya kesadaran dan tumbuhnya kebijaksanaan. Maka terlepas dari baik buruknya situasi dan kondisi yang kita alami, kita pun bisa melihat bahwa selalu ada nilai yang bisa kita gunakan sebagai pupuk pertumbuhan kualitas diri. Dengan begitu, secara otomatis, kebersyukuran akan selalu menghiasi hati. Dan sensasi yang timbul dari sikap bersyukur itulah yang sebenarnya disebut bahagia. Lalu, kenapa orang-orang yang spiritual itu lebih banyak menderitanya ketimbang mereka yang tidak spiritual? Maka jawabannya adalah karena mereka belum sepenuhnya spiritual. Sobat bijak, bukankah aku juga sudah pernah menjelaskan bahwa kebangkitan spiritual belumlah kesadaran spiritual? Maka wajar orang-orang ini masih sulit melepaskan dirinya dari kesan menderita. Karena kalau orang itu sudah sadar akan kerohaniannya, maka secara otomatis akan tumbuh juga kebijaksanaan dalam dirinya, sehingga dia pun mampu menciptakan kebahagiaan itu secara mandiri, seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Dan ketahuilah, menjadi spiritual itu sejatinya bukan sekedar untuk menjadi bahagia. Maka bersiaplah, karena penjelasanku kali ini mungkin akan sangat menantang keyakinan dan kepercayaan kalian. Sobat bijak, kita terlahir ke dunia ini tidak cuma sekali, dan sepertinya aku juga sudah pernah menjelaskan sepintas tentang hal ini. Karena itu, mari langsung ke intinya saja, bahwasanya kita terlahir ke dunia dengan berbekal samskara, yaitu rekam jejak aksi atau residu karma kita dari kehidupan sebelumnya yang kita turunkan melalui DNA, yang mana samskara ini dalam perkembangannya akan menumbuhkan karma wasana, yaitu yang membentuk kecenderungan sifat, sikap, perilaku, hingga nasib kita pada kehidupan saat ini. Dan bila kita tidak memegang kendali atas karma wasana itu guna melebur samskara, maka karma wasana itu jugalah yang akan menyebabkan kita terus-menerus melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan samskara atau residu-residu aksi yang baru. Sehingga kita pun makin terikat dalam siklus kelahiran, kehidupan, dan kematian yang dalam istilah Sansekerta disebut samsara. Dan singkat cerita, inilah yang sebenarnya menjadi esensi dari kebangkitan spiritual, yaitu meningkatkan kesadaran kita ke level yang lebih tinggi, sehingga kita menyadari dan mengetahui cara untuk melebur samskara kita, hingga kita tidak terikat lagi padanya, lalu mengalami kebebasan sejati, yang dalam terminologi yoga disebut mukti.
Sobat bijak, segala bentuk persoalan dan kesulitan yang bertubi-tubi yang kita alami saat kita mulai menekuni spiritualitas sebenarnya bukanlah tanda-tanda kemunduran. Ini justru tanda bahwa upaya-upaya kita dalam menjalankan laku-laku spiritual itu sedang bekerja semestinya. Yang mana laku-laku spiritual yang kita tekuni itu menghasilkan vibrasi energi yang tinggi yang memiliki daya tarik yang kuat terhadap prarabdha karma kita, yaitu stok samskara kita yang masih tersisa, yang kalau tak segera kita lebur, kita pun akan terus-menerus terjerat dalam samsara yang mengakibatkan kita lagi dan lagi bergelut dalam drama kehidupan yang pastinya syarat akan permasalahan dan kesulitan. Dan samskara inilah yang kemudian membentuk karma wasana, yang selain merupakan cikal bakal dari kecenderungan sifat fisik dan psikis, karma wasana juga menimbulkan kecenderungan terkait jenis persoalan dan kesulitan yang akan kita hadapi, termasuk juga tipikal-tipikal orang yang akan kita jumpai. Yang semua itu bersesuaian dengan baik buruknya vibrasi energi yang timbul akibat aksi reaksi dari samskara atau residu-residu karma kita, baik yang di masa lalu ataupun lebih jauh lagi di kehidupan yang sebelumnya. Dan dalam konteks pemahaman Hindu, hal ini dimetaforakan sebagai hutang yang harus dibayar. Saat kita mengalami sakit, kehilangan, kebangkrutan, dan segala bentuk permasalahan lainnya, kita disebut sedang membayar hutang. Dan ketika semua hutang itu sudah lunas, maka kita pun jadi bebas. Dengan kata lain, saat semua samskara itu terlebur, maka kita tak akan lagi berada dalam jeratan samsara dan tidak perlu lagi mengalami siklus lahir, hidup, dan mati. Dan itulah yang disebut mukti, kebebasan sejati. Sobat bijak, inilah salah satu esensi kita berspiritual yang sebenarnya, yaitu mengunduh sebanyak mungkin prarabdha karma kita untuk kita lebur dengan segera, yang mana proses ini akan termanifestasi ke dalam bentuk situasi, kondisi, dan juga orang-orang yang akan kita hadapi, yang berarti kita harus siap juga menghadapi berbagai persoalan dan kesulitan yang akan menerjang kita secara bertubi-tubi. Tapi berita baiknya adalah segala bentuk persoalan dan permasalahan itu, bila kita sikapi dengan tulus, ikhlas, dan sabar, itu sama artinya dengan kita sedang melunturkan kemelekatan kita terhadap samskara-samskara itu. Yang dengan kata lain, menyikapi segala persoalan itu dengan ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran, aku ibaratkan seperti proses metabolisme. Karena melalui ketiga sikap itulah, bukan saja akan melebur samskara, tapi proses itu juga menghasilkan nutrisi energi bagi berkembangnya cakra-cakra kita, terutama cakra anahata, yang merupakan pintu gerbang terindah dalam perjalanan spiritual kita untuk menuju kesadaran rohani. Maka dengan begitu, saat kesadaran seseorang meningkat dengan lebih pesat, secara otomatis dan berangsur, ia pun menjadi orang yang cenderung bersyukur, yang mampu melihat hikmah dari segala kejadian ataupun keadaan. Dan ketika ia pun mampu menyerap hikmah itu sebagai nilai tambah bagi kualitas jiwanya, maka secara otomatis ia pun menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan bahagia. Dan semoga setelah memahami hal ini, kalian jadi bebas dari kesan menderita, karena penderitaan itu sejatinya adalah kondisi mental yang merupakan buah dari sikap penolakan terhadap kenyataan, juga ketidakmampuan dalam merelakan. Sobat bijak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang apakah spiritual itu berpengaruh terhadap urusan rezeki? Lagi-lagi, pertanyaan ini sebenarnya masih tentang gejolak duniawi, sedangkan spiritual itu adalah tentang rohani, tentang ilahi, tentang yang hakiki. Tapi ya, aku bisa jawab dengan pasti bahwa spiritualitas seseorang memang berpengaruh terhadap kerejekiannya. Tapi sebelumnya, pahamilah bahwa rezeki itu bukanlah melulu tentang uang seperti yang dianggap kebanyakan orang. Dan ini juga bukan tentang mendapatkan bantuan atau kemudahan dari Sang Pencipta. Ini hanyalah tentang menjadi sadar akan hal-hal yang perlu dan tak perlu dilakukan. Maka ketahuilah, saat seseorang membangun suatu harapan, begitu juga saat ia berdoa atau meminta sesuatu pada Yang Maha Kuasa. Katakanlah dia ingin menjadi kaya secara ekonomi, pada saat itu juga aksi reaksi antar energi sudah langsung terjadi, yang mana frekuensi itu dapat menarik energi-energi lain di sekitarnya yang sefrekuensi. Maka hal-hal yang biasanya terjadi setelah itu adalah adanya kemungkinan orang-orang di sekitarnya akan memberi saran
atau tawaran pekerjaan, atau ide-ide kreatif yang mestinya bisa ia jadikan sebagai peluang usaha. Sayangnya, pada tahap inilah kebanyakan orang gagal sebelum pertandingan. Biasanya karena terlalu angkuh, orang-orang jadi sulit menerima saran. Karena malas, orang-orang jadi sulit mengasah kemampuan dan meningkatkan etos kerjanya. Atau karena tak percaya diri dan takut gagal, ia pun enggan untuk mencoba. Atau ada yang karena merasa sudah cukup ahli, ia mengabaikan peningkatan kualitas diri. Dengan kata lain, orang-orang seperti ini tidaklah bersungguh-sungguh dalam mewujudkan harapannya. Dia hanya mendambakan hasil, tapi tidak cukup cerdas dan teguh untuk melalui perjuangannya. Mungkin awalnya dia begitu yakin dengan apa yang ia inginkan, tapi saat berhadapan dengan tantangan dan rintangan, dia pun mulai mencari berbagai dalih sebagai pembenaran dan permakluman atas kelemahan dan kekurangannya. Di sisi lain, saat seseorang meningkat level kesadarannya, tak perlulah sampai mengalami kesadaran rohani atau jati diri. Berkembang kesadaran jiwanya saja, orang-orang akan jadi lebih bijaksana, lebih realistis, dan lebih berintegritas. Sehingga mereka pun bisa melihat dengan jelas bagaimana cara dunia ini bekerja dengan segala kemelut dan drama di dalamnya. Dia tidak lagi halu akan berbagai keajaiban seperti yang ia harapkan bisa terjadi pada nuansa kehidupannya, sebagaimana yang ada dalam imajinasi atau fantasinya. Maka dengan kata lain, makin tinggi level kesadaran seseorang, ia justru jadi makin realistis dan makin tahu apa yang perlu atau tak perlu dilakukan guna mengatasi situasi dan kondisi yang tengah ia hadapi, dan apa yang sebaiknya ia prioritaskan, termasuk dalam mengasah diri guna meningkatkan kemampuan untuk mencapai keahlian. Dan dalam konteks pembicaraan ini, kalau seseorang memang bersungguh-sungguh terhadap keinginannya untuk sukses secara finansial, tentu ia pun tahu bahwa itu berarti dia pun harus rela bersusah payah dalam meningkatkan kualitas diri, memiliki kemauan untuk terus belajar, supaya punya keahlian-keahlian yang tentunya bisa ia manfaatkan untuk mewujudkan harapannya itu. Bagaimana? Apakah penjelasanku tidak seperti yang kalian harapkan? Apakah masih ada yang berpikir bahwa dengan menjadi spiritual, kalian akan bisa mengalami sukses finansial tanpa bersusah payah? Sebaiknya tidak ada yang memelihara pemikiran semacam itu, karena itu hanya akan menyebabkan ketertinggalan, baik dalam urusan duniawi maupun rohani. Bahkan dalam setiap agama pun mengajarkan tentang doa yang mestinya disertai upaya. Iya kan? Sobat bijak, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.